Puskesmas Bule merupakan satu-satunya puskesmas yang ada di Kecamatan Bule yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Salah satu program inovasi Puskesmas Bule adalah Pendekar Gigi. Merupakan program layanan gigi puskesmas yang menggabungkan antara kegiatan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat pada siswa sekolah dasar binaan dengan melibatkan peran serta pihak sekolah, orang tua murid, dan lintas sektor. Inovasi ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut siswa yang optimal dengan menurunkan angka karies gigi pada siswa SD. Bentuk kegiatan: 1. Jurus Panda. Jaga terus kesehatan gigi dengan melakukan penyuluhan pada wali murid siswa kelas 1 SD binaan. 2. Jurus Beruang. Jaga terus kesehatan gigi dengan bersama-sama menggosok gigi di sekolah dengan riang. 3. Jurus Merpati. Jaga terus kesehatan gigi dengan melakukan pemeriksaan rutin gigi siswa pada SD binaan tiap 6 bulan sekali. 4. Jurus Tupai. Jaga terus kesehatan gigi dengan melakukan pemberian topikal aplikasi Visur Shield Gigi Gram Dewasa Sehat pada siswa kelas 1 SD binaan. 5. Jurus Sanca. Jaga terus kesehatan gigi dengan selalu aktif mencatat perkembangan gigi siswa pada buku bantu. Hasil kegiatan inovasi ini, angka karies siswa menurun yaitu dari 6,9 di tahun 2019 menjadi 6,5 pada tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bambang Mulyono selaku Kepala Puskesmas Bule berkomitmen untuk mendukung dan memimpin pelaksanaan pembangunan zona integritas di UPT Puskesmas Bule menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan yang terstandar, berkualitas, dan berintegritas. Pembangunan zona integritas di Puskesmas Bule dimulai dengan pembentukan tim pembangunan zona integritas yang terdiri dari 36 orang karyawan berintegritas dan kompeten yang terpilih melalui seleksi bersama dalam rapat mini lokakarya Puskesmas. Ke-36 orang tersebut terbagi menjadi 6 area, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan dan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan 36 orang yang tergabung dalam tim pembangunan zona integritas tersebut mampu menjadi penggerak di UPT Puskesmas Bule. Kemudian dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang rencana pembangunan zona integritas dan selanjutnya dilakukan kegiatan penggalangan komitmen bersama seluruh karyawan dan pencanangan pembangunan zona integritas. Tahapan selanjutnya yang kita laksanakan adalah pemilihan dan penetapan agen perubahan yang merupakan individu yang terpilih melalui seleksi. Ini berdasarkan kriteria yang ada dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah. Kemudian terpilihlah 2 orang agen perubahan yang selanjutnya ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas. Agen perubahan yang terpilih diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan dan role model dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di UPT Puskesmas Bule. Dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkup UPT Puskesmas Bule diharapkan akan tercapai peningkatan kinerja pegawai, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN. Kami, keluarga besar Puskesmas Bule, mohon dukungan dari seluruh masyarakat Trenggalek untuk kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di UPT Puskesmas Bule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona integritas Puskesmas Bule dibagi dalam 6 bidang area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Puskesmas Bule telah membentuk tim untuk melaksanakan pembangunan zona integritas yang dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas dalam rangka perubahan pola pikir seluruh staf Puskesmas menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja di Puskesmas sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik. Maka ditunjuklah agen perubahan sebagai role model. 2. Bidang penataan tata laksana. 1. Memastikan semua petugas di Puskesmas Bule melakukan standar operasional yang ada, yang sudah ditetapkan. 2. Sudah melakukan e-office.
3. Adanya keterbukaan informasi publik dengan adanya informasi jenis layanan, tarif layanan, serta alur layanan melalui media sosial yang dimiliki Puskesmas Bule, agar keterbukaan serta transparansi kinerja Puskesmas dapat tercapai. 3. Tata laksana sumber daya manusia. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai didasarkan analisis beban kerja pada Renbud Kemenkes. Pendapatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada perencanaan kebutuhan pegawai yang telah disusun. 2. Pola mutasi internal. Mutasi internal pegawai didasarkan pada peraturan internal tentang pola mutasi internal. Pola mutasi internal pegawai mempertimbangkan kompetensi jabatan dan kompetensi pegawai. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, telah dibuat laporan kebutuhan diklat pegawai yang didasarkan pada kesenjangan kompetensi pegawai yang pada dengan standar kompetensi jabatan serta kompetensi khusus yang dibutuhkan Puskesmas. Dalam pengajuan peserta diklat, didasarkan pada kebutuhan kompetensi dan kinerja pegawai yang diajukan. Selain diklat, dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai juga dilaksanakan kalakarya, in-house training. 4. Penetapan kinerja individu. Setiap awal tahun, semua pegawai diwajibkan untuk membuat perjanjian kinerja dan sasaran kinerja selama 1 tahun. Perjanjian kinerja didasarkan pada kinerja atasan langsung dan kinerja Puskesmas. Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan setiap 3 bulan. Untuk pegawai dengan kinerja yang baik diajukan menjadi tenaga kesehatan teladan. 5. Penegakan aturan disiplin. Untuk penegakan disiplin pegawai, telah dibuat peraturan internal pegawai yang wajib dipatuhi oleh semua pegawai. Peraturan ini meliputi tata tertib Puskesmas, jam kerja, dan hukuman disiplin. 6. Sistem informasi kepegawaian. Pengelolaan data kepegawaian menggunakan SINPEK personal, dan SISDMK. SINPEK merupakan sistem informasi pegawai negeri sipil yang dikelola oleh BKD Kabupaten Trenggalek dan akses penggunaan diberikan kepada pengelola pegawai instansi. SINPEK personal merupakan sistem informasi PNS yang terintegrasi dengan SINPEK yang bisa diakses oleh PNS dan dapat dirubah beberapa datanya oleh pegawai yang bersangkutan. SISDMK merupakan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan akses penggunaan diberikan kepada pengelola pegawai instansi. Semua pegawai ke Puskesmas masuk dalam data SISDMK. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang diukur dengan keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Rapat penyusunan RKA sebagai upaya agar sumber dana yang digunakan Puskesmas lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Rapat penyusunan penataan perjanjian kinerja sebagai langkah awal dalam mewujudkan target kinerja pegawai Puskesmas Bule. Untuk memantau capaian kinerja secara berkala, dilaksanakan mini lokakarya setiap bulan. Upaya pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi hasil dan pelaporan kinerja SP2TP dan SIP yang disusun dan dikirim tepat waktu. 5. Penguatan pengawasan. Pada bidang ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, meliputi sosialisasi gratifikasi pada seluruh staf Puskesmas dan masyarakat, penandatangan fakta integritas, menolak gratifikasi dan laporan harta kekayaan, harta ASN, penerapan SPIP. Diawali dengan sosialisasi SPIP pada seluruh staf, adanya tim pengaduan masyarakat dan sarana untuk pengaduan masyarakat, penerapan WBS. Di Puskesmas dengan sosialisasi WBS pada seluruh staf dan dibentuk tim pengelola WBS. Penerapan penanganan benturan kepentingan dengan sosialisasi kepada seluruh staf dan dibentuknya tim pengelola benturan kepentingan Puskesmas. 6. Bidang pelayanan publik. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Maka Puskesmas Bule memasang alur pelayanan dan membuat maklumat pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelayanan. 2. Meningkatkan budaya pelayanan prima. Maka Puskesmas Bule melaksanakan sosialisasi pelayanan prima kepada seluruh staf. Puskesmas Bule memiliki 6 program inovasi pemberdayaan masyarakat dan juga memiliki dokter gigi yang telah mendapatkan piagam penghargaan Dokter Gigi Teladan pada tahun 2020. Program inovasi Puskesmas Bule. Program inovasi Kertas A4 bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak yang melibatkan lintas profesi, lintas program, lintas sektor, serta kemajuan teknologi. Program inovasi pelayanan informasi obat merupakan inovasi pemberian informasi obat yang dilakukan langsung oleh apoteker dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp yang terdiri dari kegiatan Wingko Babat, yaitu pemberian informasi dengan broadcast WhatsApp kepada masyarakat, dan Dodol Garut, yaitu diskusi obat dilakukan melalui grup WhatsApp secara berkala dengan tema yang berbeda dalam setiap sesi. Dengan inovasi ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai obat, utamanya dalam penggunaan obat yang baik dan benar.
Program inovasi Awas Teler merupakan pemantauan kondisi pasien pasca rawat inap dengan aplikasi WhatsApp, SMS, dan telepon seluler. Hasil yang diharapkan dari inovasi ini adalah meningkatkan tingkat kepatuhan kontrol pasien pasca rawat inap. Jika didapat hasil pemantauan bahwa pasien pasca rawat inap masih memiliki keluhan, maka dilakukan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan dalam jaringan Puskesmas. Program inovasi Semok Damel Centing merupakan inovasi gizi dalam melakukan pemantauan pemberian PMT untuk ibu hamil dengan status gizi KEK, kurang energi kronik, dan balita bawah 2 tahun yang status gizinya BBK, berat badan kurang, maupun kurus untuk mencegah terjadinya stunting, bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di wilayah Puskesmas Bule. Program inovasi Gali Sikuman dengan Kuat merupakan program inovasi dari survei PISPK di mana didapatkan salah satu masalah prioritas adalah hipertensi. Kegiatan dari inovasi ini adalah melakukan pemantauan pasien hipertensi secara berkala dengan menggunakan buku saku pasien hipertensi, dengan tujuan agar peningkatan tingkat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan kesehatan yang didukung dengan pemerataan pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, yakni dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bule. Pemasangan hasil survei kepuasan masyarakat di area Puskesmas Bule dan diupload pada media sosial. Setelah itu melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan dari hasil survei kepuasan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan di PKM Bule. Kami, karyawan-karyawati Puskesmas Bule, siap menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kepuasan Anda kebanggaan kami, keselamatan pasien prioritas kami, korupsi adalah musuh kami. Puskesmas